Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Sahabat Pena Ufuk, Pak Jokowi tampak di akhir jabatannya kehilangan power, kehilangan hegemoni, dominasi, dan itu diakuinya di dalam Kongres Partai Nasdem beberapa waktu lalu. Dan seperti apa selanjutnya setelah era Jokowi ini berakhir? Keluarnya Jokowi dari istana tidak aman. Tidak aman. Terlebih banyak agenda-agenda Jokowi yang sangat menyakiti perasaan rakyat. Jokowi terlalu sibuk mengejar target IKN dengan membiarkan harga-harga terus naik. Jokowi terlalu sibuk mengurusi Gibran dengan meruntuhkan semua jalan demokrasi, peluang bagi orang-orang baik masuk pilkada. Ada terganjal tokoh-tokoh hebat misal di DKI. Jokowi terlalu sibuk ingin meyakinkan Prabowo, menyeret Prabowo dalam tanggung jawabnya, seolah-olah di masa kekuasaan Prabowo nanti harus ada politik utang budi untuk melindungi Jokowi. Dan macam-macam Jokowi membuat kebijakan yang dirasakan sangat mencemaskan, menyangkut dengan utang luar negeri dan lain-lain. Jadi saya agak berbeda dengan Bang Hudori yang memang harus mengambil posisi membaca berbagai bait indah saja tentang bagaimana jaminan keamanan Jokowi diletakkan pada penglihatan hasil survei. Tapi menurut saya enggak. Semua itu udah rubuh, semua itu udah enggak berlaku. Rakyat sudah pada satu kesimpulan, itu basa-basi saja dari kelompok yang ingin menghibur perasaan Jokowi, yang ingin menutupi bau ketek, tapi faktanya memang sangat kuat, tercium bau busuk dari dinasti politik itu susah dihindari. Prabowo akan mengambil posisi sebagai pelayan kepentingan Jokowi, atau Prabowo berdiri sebagai jenderal satria, jenderal kesatria yang membela kepentingan negara dan rakyat. Hari-hari ini pertanyaannya ke sana. Dan sebagian besar harapan hampir semua keragaman sosial politik dan lain-lain berharap Prabowo tidak lagi masuk ke agenda kedua untuk melindungi Jokowi. Karena Prabowo sudah dipaksa untuk melindungi Gibran. Maka ketika nanti Prabowo dilantik, publik berharap Prabowo fokus pada visi untuk kebangkitan nasional, kebangkitan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dengan tidak memberi ruang istimewa di mana Prabowo sebagai kepala negara, sebagai pemerintah, sebagai penguasa, memberikan perlindungan spesifik kepada satu keluarga yang dianggap bermasalah, yaitu Jokowi. Saya secara pribadi, setelah mengamati pernyataan misal Prabowo mengatakan, kalau Jokowi dicubit, kami yang merasakan. Kemudian Prabowo juga mengatakan, nanti saya akan mengambil beberapa orang menteri dari Pak Jokowi. Saya bisa berkesimpulan ini basa-basi. Ada kesenjangan hubungan yang tidak kuat. Kalau hubungan Jokowi dengan Prabowo kuat, Prabowo tidak perlu menyampaikan itu ke ruang publik. Cukup Prabowo mengatakan pada demo besar kemarin itu, bahwa saya kecewa dengan mahasiswa yang berdemo menuntut Jokowi diadili. Misal, berarti pernyataan Prabowo untuk berdiri melindungi Jokowi bisa diyakini oleh publik. Tapi kalau sesudah pasca demo besar kemudian ada basa-basi hubungan antara Prabowo dan Jokowi, itu tidak meyakinkan rakyat. Justru sebaliknya rakyat melihat ada tanda-tanda yang kuat, Prabowo tidak akan melindungi Jokowi. Dan kalau barangkali kita lihat, ada satu fenomena lagi. Biasanya para calon mantan presiden itu ingin meninggalkan istana. Hari-hari mereka itu akan menyiapkan kardus, menyiapkan tas, menyiapkan angkutan barang, perpisahan-perpisahan dengan sahabat, dengan semua fenomena itu pasti muncul perilaku. Tapi tiba-tiba ada dalam sejarahnya salah satu calon mantan presiden berkantor di IKN. Ini juga menggambarkan kesenjangan, menggambarkan kegelisahan batin seorang Jokowi yang belum mendapatkan kepastian perlindungan dari
pemerintahan baru nanti, yaitu dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi ini tidak soft landing. Bagaimana bisa menjamin kekuasaan Jokowi itu setelah berganti kepada Prabowo, dia akan aman? Tidak ada misalnya. Karena kalau kita konfirmasi dengan luapan kemarahan di media sosial, justru makin muncul ancaman. Bukan datang dari oposisi, tapi sebagian besar datang dari para mantan-mantan pendukung Jokowi. Sebagian besar datang dari tokoh-tokoh kritis yang tadinya mendukung Jokowi. Bahkan datang dari jantung kekuasaan Jokowi itu sendiri, yaitu mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Yang hari ini terus meyakinkan rakyat bahwa penegakan hukum tidak bisa dihindari kalau kita mau negara ini memiliki pendekatan supremasi hukum. Punya rasa keadilan. Jadi melihat manuver Pak Mahfud MD yang terus-menerus melakukan pencerahan kepada publik sangat terang dan jelas. Isyaratnya adalah rakyat bersatu untuk meminta Prabowo berdiri tegak menegakkan supremasi hukum. Kalau kalau Jokowi selama 10 tahun melumpuhkan konfirmasi rakyat melalui DPR, di mana fungsi DPR menjadi mandul, maka boleh dong melalui jalur pengadilan rakyat meminta konfirmasi, meminta klarifikasi tentang semua kebijakan dan perilaku dinasti Jokowi. Tuntutan rakyat menghendaki adanya penegakan hukum pasca Jokowi turun dari kekuasaan, itu adalah antitesa. Itu adalah solusi terbaik. Itu adalah jawaban dari mahakarya Jokowi sendiri yang menghancurkan sistem keseimbangan dalam trias politika. Di mana DPR dihancurkan, ruang konfirmasi rakyat hilang, ruang klarifikasi rakyat hilang terhadap kekuasaan eksekutif, maka boleh dong saya, rakyat, dan seluruh orang yang berdiri untuk menegakkan kepentingan negara dan menghendaki pemerintahan baru yang tidak disandra oleh kepentingan dinasti politik, maka paling ideal pengadilan digelar. Dan itu satu proses yang bagus di dalam bernegara. Pak Jokowi dan lebih khusus relawan tidak boleh menghindari hal seperti itu. Kalau berani mengambil dinasti politik masuk ke jantung kekuasaan, mengacak-acak seluruh wilayah ini, maka juga harus berani bertanggung jawab di jalur hukum untuk mengkonfirmasi itu secara terbuka kepada rakyat. 38 hari lagi Jokowi akan mengakhiri masa baktinya setelah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Belakangan ini muncul berbagai fenomena sosial yang membawa kita ragu apakah pergantian kekuasaan ini akan berjalan mulus atau tidak. Tadi malam saya menghadiri pembukaan muktamar ke-7 dan reuni akbar pelajar Islam Indonesia, keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Kebetulan saya pernah aktif di masa kecil ya, masa masih SMP, dan kemudian saya ikut diundang di dalam acara tersebut. Saya duduk berdampingan dengan Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Kita banyak berbicara tentang masalah yang berkembang belakangan ini, termasuk rencana apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi. Nah, ini banyak sekali kita juga ikut bicarakan, dan mudah-mudahan ini hoax, tidak menjadi kenyataan, tetapi sudah menjadi perbincangan yang luas di masyarakat. Dan juga kemudian dikaitkan bahwa 2 hari yang lalu Jokowi mengumpulkan Panglima TNI, kemudian Kapolri dan jajarannya di IKN ya. Pertemuan ini tentu membahas dalam rangka bagaimana menciptakan suasana aman dan damai di Indonesia gitu. Tetapi kemudian orang mengaitkan karena ada apel akbar 20.000 pasukan berani mati pembela Jokowi, maka itu kembali dikaitkan hal itu. Dan banyak sekali yang mengulas masalah tersebut. Kita berharap ini tidak menjadi kenyataan. Kalau menjadi kenyataan, maka akan muncul kekuatan lain yang akhirnya melawan pasukan berani mati tersebut, dan akhirnya bisa terjadi kekacauan. Kalau kekacauan sekali lagi yang menderita itu adalah seluruh bangsa Indonesia, terutama mereka dari lapisan menengah ke bawah, orang-orang miskin, yang sekarang ini kita sangat prihatin. Kelas menengah ekonomi ini hampir 10 juta, 9,44 juta orang itu turun kelas dari kelas menengah miskin. Nah, kemudian kita juga membaca di media begitu banyak orang yang di PHK. Dan tentu ini ada masalah ekonomi yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pasti ada pengaruhnya pertumbuhan ekonomi di Cina, kemudian juga Amerika dan di berbagai negara tidak dalam keadaan baik-baik saja, hingga daya beli masyarakat mereka juga menurun,
maka produksi kita yang kita ekspor itu kemudian juga yang membelinya tidak banyak. Nah, pada saat yang sama bangsa pasar kita di dalam negeri ini banyak diisi barang-barang selundupan dan barang-barang dari Cina, hingga daya saing industri kita di dalam negeri pun itu kewalahan, dan dampaknya banyak perusahaan yang kemudian gulung tikar. Nah, gulung tikar ini apa dampaknya? Pertama, terjadi pemutusan hubungan kerja yang luas di kalangan masyarakat, terutama mereka yang bekerja. Kedua, menambah jumlah orang miskin. Ketiga, pengangguran yang semakin tinggi. Dan ini bisa terjadi rallying point, titik temu dengan kepentingan politik orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi dan ingin memanfaatkan menjelang pergantian kekuasaan ini untuk bisa saja dalam tanda kutip mengambil kekuasaan. Tapi sekali lagi, kita ingin semua yang kita lakukan ini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bangsa ini adalah bangsa yang memang heterogen, bangsa yang memang juga terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa antara yang kaya dengan yang miskin, dan kelas menengah ini kemudian menjadi terpuruk sekarang ini, dan semuanya ini bisa menjadi pemicu munculnya kemarahan publik. Dan tentu juga kita berharap rencana pemerintah 1 Oktober akan mengganti Pertalite itu, menghilangkanlah istilah subsidi ini, itu dilakukan secara bertahap. Karena saya sangat khawatir itu dijadikan sebagai pemacu dan pemicu munculnya gerakan sosial yang melawan pemerintah. Dan kalau ini terjadi, maka sulit sekali dibendung. Karena pada saat yang bersama akan ada transfer kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan ini tidak menjadi kenyataan. Kita ingin transfer kekuasaan yang pernah terjadi dari Megawati ke SBY berjalan dengan damai. Begitu juga transfer kekuasaan dari SBY ke Jokowi berjalan dengan baik. Juga halnya transfer kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo sebagai presiden terpilih itu berjalan aman, berjalan damai, tidak menimbulkan gejolak yang akhirnya kita terpuruk, yang sangat dalam padahal kita sudah terpuruk. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan renungan kita, bahan pemikiran kita, menumbuhkan kesadaran bagi kita untuk bersama dan terus mencintai Indonesia sebagai tempat kita lahir, tempat kita mencari hidup, dan tempat juga kita akan mati. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sepertinya Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden Indonesia di mana di akhir jabatannya mengalami goncangan jiwa yang begitu dahsyat, tekanan batin yang begitu besar, sehingga akhir-akhir ini tampak kelihatan kehilangan hegemoninya, sehingga banyak propaganda provokasi yang terus menerus, di mana berbau bahwa kekuatan itu akan terus ditancapkan. Namun begitulah kekuasaan setelah berakhir, dan itu diakui Pak Jokowi juga di dalam Kongres Partai Nasdem beberapa waktu lalu, bahwa biasanya ketika mulai menjabat sebuah jabatan tertentu, orang-orang berbondong-bondong merapat mencari sesuatu yang selurus dengan kehendak mereka. Tapi saat berakhir jabatan itu, orang-orang juga akan ramai-ramai meninggalkan, dan itu diakuinya. Dan menurut Faisal Assegaf, Pak Jokowi ini bisa jadi akan berakhir tragis, dalam artian rakyat akan mengadilinya, dan kita akan lihat ke depan, karena saat ini usaha rekonsiliasi yang dilakukan oleh para elit, khususnya Presiden terpilih Pak Prabowo, berkali-kali juga mengatakan akan tetap melindungi, akan tetap bersama dengan Pak Jokowi dalam kondisi apapun. Tapi kita kembali kepada apa yang telah diuraikan oleh Faisal Assegaf ini, sungguh menarik, dan juga pengamat yang lain juga menyampaikan hal yang sama.